Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my friends, how are you guys? I hope you are in good health always. Okay, introduce my name is Nur Ismisya Putri and my friend Halisa. Oke, baik. Jadi pada video pembelajaran ini di sini kami akan membawakan materi yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sini kami akan menjelaskan yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Untuk lebih jelasnya simak video sampai habis. Oke, baik. Dari kata strategi. Strategi ini dapat diartikan sebagai way to find a solution to solve the problem. Yaitu suatu cara mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Di mana Indonesia ini harus mempunyai taktik dan strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman tersebut harus dapat ditangkal dengan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Oke, jadi ada beberapa strategi dalam menghadapi ancaman di berbagai bidang. Yang pertama itu strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Namun, strategi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Di dalam Pancasila ini terdapat nilai-nilai luhur yang merupakan pandangan bangsa Indonesia. Apabila Indonesia menerapkan Pancasila dalam bertindak dan berperilaku, maka Indonesia ini akan terhindar dari berbagai ancaman di ideologi. Oke, baik. Jadi ketiga poin yang di atas merupakan strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dengan konsep pertahanan berlapis. Jadi poin yang pertama itu yaitu proses pembelajaran pendidikan berdasarkan ideologi Pancasila. Jadi pemerintah Indonesia harus mempunyai program khusus untuk lebih memasukkan ideologi Pancasila pada proses pembelajaran di Indonesia. Karena dengan tumbuhnya jiwa Pancasila dalam setiap sanubari bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dapat menangkal berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, itu peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai agama. Pemerintah harus merangkul para pemimpin agama untuk bersama-sama dan bekerja sama meningkatkan dan mengembangkan agama. Dengan pengetahuan agama yang tinggi, maka bangsa Indonesia akan makin bertindak dengan hati-hati dalam baik dalam bersikap dan juga bertindak. Dengan demikian, ancaman dalam bidang ideologi dapat diatasi. Kemudian yang ketiga itu peran pertahanan militer. Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang intensif dengan wilayah kerja unit TNI. Kemudian kita masuk pada strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Adanya sistem politik memiliki pengaruh yang begitu penting dalam menanggulangi berbagai bentuk ancaman di bidang politik. Negara Indonesia selalu mengalami berbagai dinamika politik. Hal tersebut berdampak pada situasi politik yang mengalami pasang surut. Guna menghadapi berbagai ancaman dalam bidang politik, dibutuhkan strategi yang dibahu menjadi dua macam pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan ke dalam. Jadi, pendekatan ke dalam ini merupakan suatu pembangunan sistem politik yang berada di dalam negeri yang dilakukan secara dinamis dan sehat dalam kerangka dengan negara demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Dari pendekatan ke dalam yang diharapkan tercapainya stabilitas politik yang berada di dalam negeri yang bersifat dinamis dan mampu memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan dengan menggunakan pendekatan ke dalam dapat diwujudkan dengan cara melakukan berbagai pembangunan
dan juga penataan dalam sistem politik di dalam negeri yang kemudian dikemas ke dalam penegasan 3 pilar utama. Kemudian strategi pendekatan yang keluar. Pendekatan keluar merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberikan dinamisasi, strategi, dan upaya diplomatik yang dilakukan dengan peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun berbagai kerjasama dan saling percaya terhadap negara lain. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mencegah atau mengurai berbagai bentuk konflik antar negara. Pendekatan keluar dapat dilakukan dengan cara memulai tataran internal, regional, subregional, serta global. Jadi kita masuk ke strategi yang ketiga, yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan untuk dapat menangkal ancaman dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem ekonomi yang mengandalkan sektor rakyat dalam membangun dan mengembangkan ekonomi nasional. Guna mewujudkan hal tersebut, perlu segera diwujudkan hal-hal berikut. Pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. C. Kebijakan negara yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus berusaha mengusahakan harga murah untuk rakyat agar kesejahteraan rakyat Indonesia dapat tercapai. D. Pemerintah Indonesia tidak boleh menggantungkan sistem ekonomi nasional pada lembaga-lembaga ekonomi asing, misalnya Bank Dunia, WTO, dan IMF. Lembaga tersebut pada awalnya memang memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia, akan tetapi akan diikuti kepentingan asing dalam pemberian bantuan tersebut. E. Menyamakan visi dan misi di antara negara-negara berkembang agar mempunyai kesamaan langkah dalam menghadapi kepentingan negara-negara maju dalam memenuhi perekonomian negara-negara tersebut. Kita masuk ke strategi yang keempat, yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Sosial budaya dapat menjadi suatu ancaman dari keutuhan sistem sosial budaya di negara Indonesia yang memiliki berbagai keragaman. Berikut beberapa strategi untuk mengatasi berbagai ancaman di bidang sosial dan budaya. Pertama, Indonesia dinilai harus mampu untuk memelihara berbagai kesinambungan dan keselarasan fundamental dengan tercapainya keseimbangan tersebut sehingga Indonesia mampu menangkal berbagai ancaman di bidang sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Kedua, adanya keseimbangan dalam berbagai kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga akan menghasilkan suasana hidup yang penuh dengan toleransi, sehingga kesatuan dan persatuan mampu tercapai di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Baik, kita masuk ke strategi yang kelima, yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan yang kuat dan kukuh diperlukan setiap negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut dikarenakan munculnya berbagai masalah yang kompleks di daerah-daerah akibat lemahnya penerapan dan penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya, terjadi pemberontak atau gerakan separatisme yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena tingkat kewibawaannya, hukum dan para penegaknya yang makin melemah, makin bermunculan masalah suatu wilayah diakibatkan karena makin lemahnya penerapan penegakan hukum dan keadilan di negara Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan para penegaknya dari mata para pemberontak, khususnya yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi di bidang pertahanan dan keamanan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1-5. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
negara dilaksanakan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan. Rakyat semesta atau Sisan Kamrata. Penyelenggaraan Sisan Kamrata berdasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekian dari video pembelajaran kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.